Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 30220123. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian semester PKN. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa korupsi disebut dengan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa? Jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat dan jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Jadi korupsi disebut dengan extraordinary crime karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat berdampak pada seluruh program pembangunan. Kualitas pendidikan menjadi rendah, bangunan rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan yang tidak tertangani. Dampak korupsi bagi masyarakat yaitu membuat golongan masyarakat kurang mampu cenderung menerima pelayanan sosial lebih sedikit dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan. Peran mahasiswa dalam mendukung tindakan anti korupsi adalah dengan melakukan pembenahan diri dan kampusnya, serta mendemonstrasikan bahwa di dirinya serta kampusnya ini bebas dari korupsi. Contohnya, berkompetisi untuk memperoleh nilai tinggi tanpa adanya kecurangan, mengkritisi kebijakan kampus, dan melakukan pressure kepada pemerintah yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu pendidikan anti korupsi memegang peranan penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Namun banyak kalangan menilai bahwa pendidikan anti korupsi masih belum bisa menjawab harapan dari masyarakat untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Berikan pendapat saudara dengan menawarkan strategi pendidikan anti korupsi yang menurut Anda efektif. Jadi strategi pendidikan anti korupsi yang efektif menurut saya yaitu dengan menerapkan pembelajaran diskusi di dalam kelas untuk menumbuhkan kepekaan dan kesadaran dalam berpikir. Kemudian dengan memberikan study case tentang korupsi agar pelajar atau mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus korupsi. Bisa juga menggunakan media film untuk pembelajaran, dan selanjutnya mahasiswa atau pelajar memberikan komentar dan berdiskusi tentang film tersebut yang berkaitan dengan korupsi. Dan selanjutnya adalah metode laporan investigasi dengan memberikan sebuah tugas untuk menganalisis kasus korupsi yang terjadi di daerah masing-masing. Kegiatan tersebut membuat mahasiswa atau pelajar bisa turun langsung ke lapangan. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, pelaksanaan demokrasi erat kaitannya dengan masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan demokrasi. Mengapa demikian? Jelaskan pendapat saudara. Jadi jawaban saya yaitu karena masyarakat madani merupakan masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupan, sehingga jika banyak masyarakat madani, maka kehidupan demokrasi di Indonesia berhasil. Dan untuk pertanyaan keempat yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika. Berikan pendapat saudara bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini. Berikan evaluasi apa kekurangan dan apa kelebihan pelaksanaan demokrasi saat ini. Pelaksanaan demokrasi di masa kini saya rasa masih kurang mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat secara menyeluruh. Meskipun rakyat sudah sering memberikan aspirasi mereka, maka peranan dari pemerintah untuk mendengarkan aspirasi yang diberikan oleh rakyat juga penting. Dan wakil rakyat seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal untuk mewakili aspirasi dari rakyat dan menyalurkannya kepada pemerintah. Adapun kekurangan demokrasi saat ini, yaitu yang pertama, saat diadakan pemilu masih banyak masyarakat yang tidak ikut memilih. Hanya sekitar 60% saja yang ikut berpartisipasi. Dan kedua,
munculnya otoritarianisme mayoritas akibat terlalu liberalnya demokrasi di Indonesia. Hal ini membuat sulit mengambil keputusan secara mufakat. Dan yang ketiga yaitu masih terdapat budaya politik feudal dan komunalistik yang dilihat dari partai politik dan tokoh yang berkampanye. Dan kelebihan demokrasi saat ini yaitu kita dapat menyuarakan aspirasi melalui postingan di media sosial meskipun akan menimbulkan pro dan kontra. Tapi setidaknya kita tidak menyuarakan aspirasi kita atau suara kita di jalanan atau demo karena akan menimbulkan kerumunan karena masih mengingat ini COVID-19 ini masih ada. Dan untuk pertanyaan yang kelima yaitu dalam masa pandemi seperti sekarang ini diperlukan kerjasama seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya. Jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, berikan contoh upaya apa yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Dan menurut saya itu untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 yaitu dengan meratakan vaksinasi secara meluas sehingga COVID tidak menyebar. Juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Serta memberikan arahan tentang vaksin seperti bahan-bahan yang terkandung dalam vaksin, reaksi tubuh ketika sudah dilakukan vaksinasi, dan riwayat penyakit apa yang seharusnya tidak boleh melakukan vaksinasi, sehingga masyarakat ini tidak mudah termakan oleh berita hoax. Dan kita sebagai masyarakat juga tetap waspada dengan tidak menimbulkan kerumunan agar COVID-19 ini tidak menyebar. Dan itu dulu yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.